Selamat datang di program ini. Kami sangat senang hari ini dapat bergabung bersama Jimmy Dore, komedian, komentator politik, dan pembawa acara talk show karena satir dan kritiknya terhadap kebijakan luar negeri serta media. Jadi selamat datang, sudah cukup lama. Senang Bethel, Ising Caribri. It's Alins Wolski. Jadi saya rasa, saya termasuk salah satu orang yang memiliki harapan sangat tinggi terhadap masa kepresidenan Trump. Karena saya pikir dia menyadari beberapa masalah utama yang kita hadapi. Dan meskipun dia tampak menyarankan beberapa solusi, terutama terkait perang, itu adalah hal yang penting. Apa penilaian Anda terhadap Presiden Trump sejauh ini? Ya, sebagian besar rasa kecewa. Satu hal yang cukup positif adalah di dalam negeri, dengan Direktur Kesehatan dan Layanan Kemanusiaannya, Robert F. Kennedy. Ia tampaknya benar-benar bekerja, menghapus bahan kimia penyebab kanker dari pasokan makanan kita, melakukan penelitian ilmiah yang nyata tentang vaksin dan COVID, hal-hal seperti itu. Dan ia berusaha menghapus iklan farmasi dari televisi kita, sesuatu yang tidak terlihat di negara lain. Namun dalam hal kebijakan luar negeri, Donald Trump, ya, kamu tahu ada pepatah di Amerika Serikat, siapapun yang kamu pilih, kamu tetap mendapatkan John McCain. Artinya Demokrat dan Republik sama-sama melayani tuan yang sama. Dan memang begitu. Donald Trump, seperti yang kita tahu, pernah dengan terkenal berjanji bahwa ia bisa mengakhiri perang di Ukraina dalam 24 jam. Nah, sekarang sudah 9 bulan berlalu dan dia masih mendanainya. Dia juga masih mendanai genosida di Gaza, yang saya kira akan dia hentikan. Dan dia mengebom Iran, yang tidak diinginkan siapapun, setidaknya tidak oleh warga Amerika. Tentu saja Benjamin Netanyahu dan kaum Zionis menginginkannya. Dan sekarang dia juga mulai mengebom kapal di lepas pantai Venezuela dengan meringkep perang forward, sport di territorial sepada. Karena dia mencoba menggulingkan Maduro selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden dan berusaha mengakui Juan Guaido sebagai presiden Venezuela ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Dan sekarang mereka baru saja membuat kebohongan baru. Kebohongan baru itu adalah bahwa kita sedang berperang melawan narkoba dari Venezuela. Kamu tahu, dia juga membom Yaman atas permintaan Benjamin Netanyahu di Israel. Padahal sebelumnya dia mengkritik Joe Biden karena melakukan hal yang sama hanya 1 tahun sebelum dia menjadi presiden. Dia dulu berkata, kamu tidak perlu membom Yaman, kamu bisa menyelesaikannya dengan 1 panggilan telepon. Tapi dia tetap melakukannya. Jadi ya, banyak kekecewaan di berbagai sisi. Ya, ada kecenderungan bagi semua presiden untuk mengikuti kebijakan yang sama. Entah kenapa, saya merasa Trump tampak sangat tulus dalam penentangannya, terutama terhadap perang tanpa akhir dan perang proksi di Ukraina. Tapi masih ada berbagai teori. Salah satunya mengatakan bahwa dia hanya berusaha menenangkan para pendukung garis kerasnya, sementara yang lain berpendapat bahwa dia justru telah bergabung dengan mereka. Apakah kamu punya teori tentang posisi sebenarnya? Rai Simpakni sedang menjalankan ambiguitas strategis sebagai kebijakan, atau tenis stepnya sebagai taktik demi Felingi. Nah, sebelum pemilu, temanku Russell Dobular dari Do Dissidents pernah berkata, aku tidak yakin negara dalam bayangan akan membiarkan Donald Trump menjadi presiden. Dan kalau dia benar-benar jadi, aku harus memikirkan ulang semua yang kupercaya tentang CIA, tapi dia memang menjadi presiden. Jadi bukan berarti aku harus memikirkan ulang semua yang kupikirkan tentang CIA, melainkan aku harus memikirkan ulang semua yang kupikirkan tentang Donald Trump. Aku rasa dia membuat semacam kesepakatan dengan negara, dalam bayangan, dengan komunitas intelijen, dan dengan para pengusung perang. Karena mari kita ingat, komunitas intelijen tidak bekerja untuk presiden. CIA, NSA, FBI, mereka tidak bekerja untuk presiden. Seperti yang dikatakan Chuck Schumer yang saat itu merupakan pemimpin Partai Demokrat pada tahun 2016 di televisi.
Donald Trump benar-benar bodoh karena mengkritik komunitas intelijen, karena mereka punya banyak cara untuk membalasmu. Hal itu menunjukkan bahwa komunitas intelijen tidak bekerja untuk presiden. Dan jika tidak, lalu untuk siapa mereka bekerja? Ya, mereka bekerja untuk kompleks industri militer dan segelintir miliarder. Jadi menurut saya yang terjadi dengan Donald Trump adalah dia membuat kesepakatan dengan negara bayangan. Ada berbagai faksi dalam negara bayangan, dan mereka saling bertarung. Bagi saya contoh paling jelas bahwa Trump telah membuat semacam kesepakatan atau bekerja untuk mereka, atau takut pada mereka, adalah bahwa dia menutup penyelidikan atas upaya pembunuhan terhadap dirinya di Butler, Pennsylvania. Ada begitu banyak hal mencurigakan tentang upaya pembunuhan itu. Entah dia terlibat di dalamnya, atau dia menutup-nutupi orang-orang yang melakukannya, karena dia takut pada mereka, atau sekarang bekerja sama dengan mereka. Jadi penilaian saya adalah bahwa Donald Trump telah berubah, dan sekarang dia bekerja sama dengan orang-orang yang dulu dia janji akan lawan, yaitu negara dalam bayangan Deep State. Saya pikir hatinya ingin melawan mereka. Pimpahannya, dia akhirnya menyesuaikan servis, atau power pedang yang tepat, dan sekamsanya dengan orang yang sangat dengar. Itulah teori saya, tebakannya. Saya tidak bisa memikirkan alasan lain yang diakal. Mengapa dia menghentikan penyelidikan atas upaya pembunuhan terhadap dirinya sendiri? Dan dia akan pura-pura seolah itu hanya penembak tunggal lainnya, seseorang tanpa jejak di media sosial. Dia terlihat 3 kali di dalam area yang dijaga dengan ransel oleh polisi, dan tidak ada yang mengejarnya. Selain itu, mereka menugaskan tim Secret Service yang sama sekali berbeda untuknya hari itu. Sekelompok wanita dengan tinggi sekitar 160 cm, alih-alih pria setinggi 190 cm. Dan mereka tidak menempatkan siapapun di atap. Ada sejuta hal yang salah dengan man itu. Sangat mencurigakan. Dan well tahu pun tentang hal itu. Itulah yang membuat saya sistem dibersihkan dan orang yang regalingin Frank. Ya, seluruh gagasan tentang memutus hubungan dengan negara dalam atau mengeringkan rawa, seperti yang disebut, kurasa itu salah satu hal yang benar-benar diharapkan oleh para pendukungnya. Tapi dia memang memotong banyak pendanaan untuk USAID dan beberapa LSM yang terlibat dalam perubahan rezim. Atau apakah dia membalikkan kebijakan itu juga? Tidak. Saya pikir secara teknis dia memang memotong itu, tapi sebenarnya tidak. Karena apa yang dia lakukan. Jadi saya tidak tahu. Ada sekitar 100 sekian miliar dolar, mungkin mereka temukan melalui program DoD dan Elon Musk. Tapi yang mereka lakukan bukan memotong uang itu dari anggaran AS. Yang mereka lakukan justru menambah lebih banyak uang. Faktanya, dia memberikan 200 miliar dolar lagi kepada Pentagon. Ia merapakan kompleks militer industri especially being used. Kau punya Pentagon dan CIA, 2 sisi dari koin yang sama. Mereka yang menjalankan pendanaan perubahan rezim lewat USAID, kan? Jadi USAID itu dengan dalih membawa bantuan bagi rakyat, memberikan bantuan keuangan dan bantuan lain di negara-negara lain. Tapi sebenarnya mereka tidak benar-benar membawa bantuan. Mereka melakukannya supaya bisa mengendalikan negara-negara itu, supaya bisa mendanai kudeta dan terorisme militer untuk melawan pemerintah agar bisa digulingkan. The area start many more believe worried, you spanked down in on. Yang meroplex industri militer as it's scary as he broke than he. Jadi, tidak. You said should be Matt Brame you stain you. So no, he didn't really get rid of it. Salah satu kekhawatiran bagi banyak orang yang tampak seperti bagian dari hubungan mendasar yang ia miliki dengan Musk adalah kekhawatiran tentang utang AS yang semakin dalam. Dan tampaknya hal itu juga menjadi bagian dari perpecahan tersebut. Ketika ia mendorong rancangan undang-undang besar yang disebut indah itu, sebenarnya itu juga menambah utang. Tapi menurut Anda, kemana arah ini sekarang?
Pemerintah AS masih dalam kondisi penutupan setelah mereka tidak meningkatkan pengeluaran. Apakah utang sekarang sudah, mungkin belum terkendali, tetapi apakah ini menjadi isu besar di AS? Apakah ini memecah base elitis pendukungnya? Anda menilai hal ini? Well, it certainly isn't helping. Ya, itu jelas tidak membantu menyatukan basis pendukungnya. Itu sudah pasti. Saya tidak tahu apakah hal itu memecah basisnya, tapi yang jelas, hal itu memisahkan dia dan Elon Musk. Dan kamu tahu, saya pernah mengundang Steve Bannon ke acara saya. Dia adalah penasihat terbaiknya selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden. Dan dia mengatakan bahwa dengan seluruh upaya pemangkasan anggaran dan usaha untuk memberantas pemborosan, penipuan, down into the Stein, dan perintahan, bahkan mereka memangkas USAID. Kita akan tahu apa mereka berserius jika mereka juga mulai memangkas anggaran Pentagon yang tunjuk ke WTNB. Cutting the Pentagon budget, which of course they didn't. They didn't. The Pentagon, which has never. Mereka tidak melakukannya. Pentagon tidak pernah lulus audit sepanjang sejarahnya, yang berarti mereka tidak tahu kemana sebenarnya uang yang mereka terima digunakan. Benar? Jadi kita memberikan Pentagon sekitar $1 triliun per tahun, dan mereka tidak tahu bagaimana uang itu dibelanjakan. Mereka tidak bisa mempertanggungjawabkannya, dan dia tidak menindak Pentagon, tidak mengauditnya, tidak mencoba mengurangi pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan di sana. Jadi biar dibelar serius itu bangkas pengaward atau mengenalian yud. Dan scary yang outright over the US and yung Tories and besar berhin isna sebat deficit svingen benar is team. It's going to explode the deficit even more. And so nobody seems to really care about that. Dan sepertinya tidak ada yang benar-benar peduli tentang hal itu. Semua orang yang saya ajak bicara, kamu tahu saya bukan ekonom, tapi semua orang yang saya ajak bicara yang memang ekonom, dan siapapun yang paham soal uang, mengatakan bahwa ini tidak berkelanjutan dan kita tidak bisa melakukannya selamanya. Satu-satunya alasan kita masih bisa melakukannya sekarang adalah karena dolar Amerika masih menjadi mata uang cadangan dunia, setidaknya untuk saat ini. Namun, ada kekuatan lain yang mulai bermunculan, seperti BRICS misalnya. Dan mereka berusaha menciptakan mata uang mereka sendiri, agar tidak ada yang menggunakan dolar AS untuk berdagang satu sama lain. So that they don't have to use the US dollars to trade with each other. Let's remember famously that's why they killed. Mari kita ingat, seperti yang terkenal, itulah alasan mereka membunuh Muammar Gaddafi. Karena dia berusaha membentuk dinar baru untuk Afrika agar mereka tidak perlu menggunakan euro atau dolar AS. Jadi saya tidak berpikir ada keuntungan bagi seorang politisi untuk memangkas defisit anggaran dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang ada. Tapi dalam jangka pendek, Anda harus memangkas program, Anda harus memangkas hal-hal yang disukai orang, dan itu menimbulkan rasa sakit. Jadi Anda tahu para politisi, terutama presiden, mereka hanya menjabat selama 4 tahun, mungkin 8 tahun paling lama, dan mereka berusaha menghindari hal semacam itu. Dan tampaknya dia juga akan melakukan hal yang sama. Faktanya, dia justru meledakkan anggaran Pentagon, yang membuat defisit semakin membengkak. Pentagon budget, which is exploding the deficit. Pada awal masa kepresidenan Trump, saya berbicara dengan Ron Paul. Saat itu dia cukup bersemangat dan tampaknya memiliki harapan untuk mengakhiri The Fed dan melakukan audit terhadap Pentagon. Tapi sepertinya tidak ada satu pun dari itu yang terwujud. Sekali lagi, saya tidak yakin apakah dia tulus sejak awal. Saya pikir dia memang tulus, jadi saya tidak begitu yakin apa yang berubah di sana. Tapi kamu memang nyebut BRICS, dan seseorang bisa menempatkan Organisasi Kerjasama Shanghai dalam kategori yang sama. Maksudnya, banyak negara dan magma yang sedang berkembang. Mereka konfirming ikruta berkelanjutan di AS dan Eropa, step-by-step temhali. Dan juga bahwa hal ini semakin lama semakin dipolitisasi. Tentu saja fakta bahwa negara-negara Eropa kini mulai menggunakan dana yang mereka sita dari Rusia menjadi perhatian utama. Namun, bagaimana hal ini diberitakan di media AS, bahwa kini ada organisasi seperti BRICS dan Organisasi Kerjasama Shanghai yang berupaya menciptakan pusat-pusat teknologi alternatif, koridor transportasi baru, bank-bank, serta menggunakan mata uang mereka sendiri
sendiri dan memanage lebih pantai pasokan yang lebih kebal terhadap tekanan ekonomi dari barat. Well, there doesn't seem Ya, to be sepertinya tidak ada rasa urgensi untuk memperbaiki masalah ini. Dorongan itu tidak datang dari media. Tentu saja rakyat Amerika merasa mereka ingin mengurangi defisit. Yang benar-benar mengganggu orang-orang di Amerika Serikat adalah bahwa uang seolah tidak ada habisnya. Seperti mereka bisa menjentikkan jari dan mengirimkan ratusan miliar dolar ke Ukraina, negara paling korup di seluruh Eropa, tanpa pengawasan terhadap bagaimana uang itu digunakan. Dan mereka cetak into mereka tidak mengut pajak dari rakyat. Mereka butuh membawa pajak baru uang yang akan dikirim ke strain. No matter the tour break is damn tours further, you get this and more commitment breaker. The raise in line. Because if they try to do that, the people wouldn't pay it and they revolt. So they just print that money, which is the reason why. Jadi mereka hanya mencetak uang itu. Alasan kita bisa melakukannya adalah karena kita merupakan mata uang cadangan dunia. Jadi kita mengirimkannya kepada mereka. Tapi pada saat yang sama, seharusnya mereka juga mencetak 100 atau 200 miliar dolar dan mengirimkannya ke Amerika untuk membantu membangun infrastruktur kita, membangun sekolah, rel kereta, kereta berkecepatan tinggi, perpustakaan, taman, fasilitas kesehatan, dan rumah sakit perkotaan, hal-hal seperti itu. Mereka tidak melakukan itu. Jadi kita berakhir seperti setiap kekaisaran berakhir. Kita terlalu memperluas diri secara militer. Kita masih memiliki lebih dari 800 pangkalan militer di seluruh dunia, mungkin mendekati 1.000, karena banyak dari pangkalan itu bersifat rahasia. Jadi kita berakhir seperti semua kekaisaran berakhir. Kita terlalu memperluas kekuatan militer. Para miliarder memenuhi kantong mereka dengan uang dari Departemen Keuangan AS, dan uang itu tidak digantikan. Kita memiliki utang sebesar 37 atau 38 triliun dolar tanpa rencana untuk memperbaikinya. Sementara itu mereka memotong layanan kesehatan di dalam negeri. Mereka memotong Medicaid dan Medicare, dan sekarang mereka mencoba menaikkan usia pensiun. Jadi mereka langsung kebalikan dari apa yang spesifik strain. Dan tentu saja bisa jadi merawat retak skort yang sendiri. Ketika itu benar-benar korki. Ini bukan crazy. Dan para oligarks yang memberikan money breakdown dari kas negara AS. Ini biasanya menjadi kekhawatiran, meskipun begitu ada elit politik yang mengambil terlalu banyak sumber daya dari masyarakat, maka, ya, saya rasa semakin banyak masyarakat yang menjadi kurang berkepentingan untuk mempertahankan status quo. Tapi apakah kamu melihat adanya pemberontakan sosial? Mungkin itu kata yang terlalu kuat, tapi ada gerakan terorganisir. Ya, baiklah, kita sebut saja pemberontakan. Atau apakah itu... Apa yang sangat dikuasai oleh kalangan mapan? Kamu mungkin berpikir begitulah yang terjadi, bukan? Ketika kelas politik mencuri terlalu banyak uang dari negara, seharusnya rakyat bangkit. Tapi yang benar-benar mereka kuasai adalah propaganda dan manipulasi terhadap para pemilih, warga negara. Mereka tahu cara memecah belah orang. Jika kamu membagi, kamu bisa menaklukkan, dan itulah yang mereka lakukan. Itulah seluruh perpecahan kiri kanan ini, yang palsu. Itu perpecahan semu. Karena kebadan orang sebenarnya semua penting eksternal that. Dan berisur premium mencisi sefteri di negara. Designanya menci setengah yang pertama. And the other half of the country hating the other half of the country. So we're distracted and hating each other instead of... Jadi kita teralihkan dan saling membenci, alih-alih bersatu atas kepentingan bersama untuk menentang oligarki dan bangkit melawan penjarahan mereka terhadap rakyat Amerika, yakni kas negara AS. Mereka sangat ahli dalam hal itu. Dan salah satu hal kunci yang besar adalah bahwa mereka memiliki media, bukan? Dahulu di Amerika Serikat ada sekitar 50 perusahaan media besar. Pada tahun 1996, Bill Clinton mengesahkan Undang-Undang Telekomunikasi yang mengonsolidasikan 50 perusahaan itu menjadi 6. Jadi sekarang hanya ada 6 perusahaan media. Dan seorang Zionis baru saja membeli seperenamnya, yang membeli Paramount, yang mencakup Warner Brothers, CNN, Comedy Central, dan sekarang mereka juga memiliki TikTok. And now they also have TikTok.
So they're very good at the propaganda to divide. Jadi mereka sangat pandai menggunakan propaganda untuk memecah belah masyarakat, yang membuat semua orang saling curiga dan membenci tetangganya, alih-alih bersatu dengan tetangganya atas dasar kepentingan bersama untuk menentang oligarki, yang sebenarnya diperlukan. Mereka sangat ahli dalam hal itu. Kamu tahu, bahkan cara mereka mengatur pembunuhan Charlie Kirk itu benar-benar sesuai dengan pola mereka. Kubu kiri dan kanan mulai bersatu dalam menolak proyek Israel Raya dan menolak Benjamin Netanyahu serta Zionisme. Apa yang sedang mereka lakukan sekarang? Jadi kubu kiri dan kanan bersatu dalam hal itu, dan untuk memecahnya, mereka melakukan pembunuhan ini dan menyalahkannya pada seorang kekasih trans, bukan begitu? Mereka berusaha membuatnya terlihat seolah-olah itu dilakukan oleh seseorang dari kalangan kiri yang menyebarkan kebencian sayap kiri terhadap pihak kanan. Dan ada saja orang yang termakan oleh hal itu. Ini membuat orang-orang tetap terpecah dan saling membenci, alih-alih menyadari permainan yang sedang dijalankan oleh kalangan penguasa dan para oligarki. Ini bukan aksi penembak tunggal. Sama sekali bukan. Orang itu mungkin bahkan tidak menekan pelatuknya. Bukan dia orang yang mereka tangkap. Ini adalah pembunuhan terencana, pembunuhan profesional. Banyak orang berspekulasi bahwa ini berasal dari kalangan intelijen. Mereka tahu persis bagaimana cara memecah belah rakyat Amerika. Pecah belah dan kuasai. Dan menurut saya, itulah yang buat orang-orang sulit bersatu. Karena begitu mereka bersatu, mereka akan bangkit. Ya, kamu mungkin sudah mengikuti apa yang terjadi di Eropa. Situasi sosial di sana juga terlalu baik, dengan banyak ketidakstabilan politik. Tapi seringkali, orang memandang ke Amerika Serikat, dengan konstitusi dan kerangka hukumnya, seolah-olah itu memberikan lebih banyak hak, atau setidaknya kita berpikir begitu. Namun perkembangan terbaru, dengan Trump yang mengumumkan bahwa militer harus menjaga kota-kota di AS, atau bahwa mereka bisa pada dasarnya menempatkan militer di kota-kota AS untuk memulihkan ketertiban. Dia menulis sebuah tweet, di mana mereka menyebut, kalau tidak salah, Portland sebagai zona perang. Apakah ini hanya kamu tahu bahasa besar di Twitter, atau kita benar-benar penggunaan militer secara serius di tanah Amerika Serikat? Nah, banyak orang berpikir dia sedang mengubah kota-kota menjadi zona perang. Jadi ada teori di luar sana yang cukup meyakinkan bahwa Donald Trump benar-benar bertindak berlebihan dalam hal ini. Sepertinya dia sedang mengubah kota-kota Amerika menjadi zona perang, membawa tentara yang berpakaian seperti di Baghdad, Afghanistan, atau Suriah. Tapi sebenarnya tidak. Mereka berada di jalan-jalan Chicago yang bersih dan beraspal. Benar kan? Itu yang memperoleh semua story kepolisian, berlebihan dan agresif, menggunakan helikopter, Black Hawk, menurunkan tentara dengan tali ke gedung apartemen, mendobrak pintu, memborgol semua atau memperang, beberapa orang tanpa bebesan. Mismo secara otosis. Mereka bahkan memborgol seorang anggota Dewan Kota di sebuah rumah sakit di Chicago. Salah satu teorinya adalah bahwa alasan mereka melakukan pertunjukan kekuatan yang berlebihan ini adalah untuk menciptakan reaksi balik, sehingga mereka bisa memprovokasi lebih banyak kekerasan dari orang-orang yang mereka awasi secara berlebihan. Lalu mereka bisa menggunakan itu sebagai alasan untuk meningkatkan negara pengawasan melalui Palantir. Teori itu sangat masuk konsigisi, karena Donald Trump sedang meningkat negara pengalin. Nah, itu saften bertentang. Kebalikan dari apa yang diinginkan basis pendukungnya. Tapi sama seperti dulu Barack Obama, seorang tokoh kiri yang menyelamatkan bank atas nama warga, para pemilik rumah, dan malah memberi kita rencana perawatan kesehatan yang ramah korporasi, ramah Big Pharma, dan ramah perusahaan asuransi kesehatan. Alih-alih rencana kesehatan sayap kiri, mereka memang harus punya Barack Obama untuk melakukan itu. Benar kan? Karena ketika dia yang melakukannya, hal itu membungkam oposisi alami terhadap kebijakan tersebut, yaitu pihak kiri. Sekarang mereka akan membuat Donald Trump
memperluas negara pengawasan mereka. Dan itu menenangkan oposisi alami terhadap hal itu, yaitu pihak kanan. Pihak kanan menentang hal-hal semacam itu. Mereka lebih mendukung kendali lokal, menentang negara pengawasan. Jadi sepertinya ini memang rencana besar. So it seems like a big plan. That's what it certainly seems like. And Itu memang terlihat seperti itu. Dan kamu tahu ketika kamu melihat protes di Amerika, terutama yang berkaitan dengan imigrasi, banyak orang berspekulasi bahwa kedua pihak didanai oleh para miliarder Demokrat untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi begitulah, Donald Trump jelas sedang melakukan pertunjukan kekuatan yang berlebihan di kota-kota ini. Membawa militer, Garda Nasional, dan ICE yang berpakaian seperti tentara, mengenakan masker di wajah mereka, yang sekali lagi bertentangan dengan praktik kepolisian di AS. Jadi tujuannya adalah untuk menciptakan reaksi balik, memancing respons, agar kemudian dia bisa menggunakan respons itu untuk memperkuat negara pengawasan mereka. With all these issues coming together, there's a lot of Dengan semua masalah ini yang muncul bersamaan, ada banyak ketidakpuasan, terutama di kalangan kelompok America First dalam basis MAGA. Namun tampaknya satu hal yang bisa menjatuhkan Trump, selain menempatkan Israel di atas Amerika Serikat, adalah masalah Epstein. Ia tampak, kamu tahu, sangat putus asa untuk menghapusnya dari media, secara khusus bertanya, kenapa kalian terus memberitakan ini? Tapi akhirnya isu itu memang menghilang dari berita. Atau mungkin itu hanya terlihat begitu bagi kita yang di luar. Apakah semua tekanan terhadap berkas Epstein sekarang sudah hilang? Is all pressure on the Epstein files gone by now? No, in fact, it's still ramping up. Tidak, sebenarnya situasinya justru semakin meningkat. Alasannya menurut Thomas Massie, seorang anggota Kongres yang sangat vokal, adalah bahwa alasan sebenarnya pemerintah masih ditutup adalah karena ia memiliki cukup suara untuk memaksa pelepasan berkas tersebut. Ia membutuhkan 2,18 suara di Kongres untuk memaksa cabang eksekutif pemerintahan Trump untuk merilis berkas Epstein. Masih menegaskan bahwa itulah alasan sebenarnya pemerintah ditutup. Dan, seperti yang kamu tahu, banyak orang di dalam pemerintahannya berkampanye untuk merilis berkas Epstein dan menjamin transparansi penuh. Orang-orang seperti Kash Patel dan Dan Bongino. Mereka berdua adalah suara paling keras yang mendorong pelepasan berkas Epstein. Dan sekarang mereka mengendalikan FBI serta berkas Epstein tersebut. Dan sekarang mereka berbohong kepada semua orang, mengatakan bahwa Jeffrey Epstein bunuh diri. Semua orang tahu mereka berbohong tentang itu. Mereka bilang tidak ada konspirasi perdagangan anak. Semua orang tahu mereka juga berbohong tentang itu. Dan mereka mengklaim tidak bekerja sama dengan badan intelijen manapun, yang semua orang tahu juga merupakan kebohongan lain. Orang-orang bilang mereka melakukannya atas perintah Donald Trump. Nah, Donald Trump melakukannya atas perintah Benjamin Netanyahu dan para donaturnya, benar? Jadi, itulah inti masalahnya. Donald Trump punya pengendali. Dia bukan bosnya, dia punya bos. Dan kasus Epstein, berkas-berkas Epstein, membuktikan bahwa dia punya bos. Itulah sebabnya dia berusaha menutupinya. Itu tidak akan berhasil. Orang-orang masih membicarakannya, rilis berkas Epstein. Dia terus berusaha menciptakan pengalihan, dan mungkin itu juga alasan lain. Kembali ke pertanyaanmu sebelumnya, mengapa dia menunjukkan kekuatan yang begitu besar di kota-kota ini? Itu adalah pengalihan lain. Upaya untuk mengalihkan perhatian dari berkas Epstein dan dari Gaza, serta kepatuhannya terhadap Benjamin Netanyahu dan negara Israel. Dia berusaha mengubah topik, dan tidak masalah apakah itu negatif atau positif, dia hanya ingin mengubahnya. Dia yang dia lakukan. Jadi ya, dia masih berusaha menutupinya, tapi hal itu tidak akan hilang berkat orang-orang seperti Marjorie Taylor Greene dan Thomas Massie. Well, to his credit, he's quite good at Ya, harus diakui, dia cukup pandai mengelola media, sepertinya. Tapi soal berkas Epstein, saya kira sempat ada argumen bahwa sebenarnya tidak ada berkas Epstein. Tapi sekarang berkas Epstein muncul lagi, sudah diakui. Atau apakah keberadaannya sendiri masih diperdebatkan?
No, they try to. Well, Pam Bondi, the attorney. Tidak, general, mereka berusaha they're melakukannya. all trying to Ya, pretend Pam that Bondi, there are no Jaksa Agung, files. Donald Trump, mereka semua berusaha berpura-pura bahwa tidak ada berkas Epstein. Tapi tentu saja Donald Trump sudah mengakui bahwa berkas itu ada, bahwa namanya tercantum dalam berkas Epstein. Dia mengatakan itu di sebuah acara radio. Dan dia juga mengatakan bahwa, kamu tahu, tidak semua yang ada di berkas Epstein itu benar, terutama hal-hal yang menyangkut dirinya. Jadi sekali lagi itu adalah sebuah kekeliruan, karena dia mengatakan yang sebenarnya. Kebenarannya adalah bahwa dia ada di berkas Epstein, dan bahwa berkas Epstein memang ada. Dan sekarang mereka semua berusaha mengatakan sebaliknya. Semua orang dari pemerintahan berusaha mengklaim bahwa berkas itu tidak ada. Tapi tentu saja, semua orang tahu bahwa berkas itu ada, termasuk 216 anggota Kongres yang siap memberikan suara untuk memaksa pemerintahan merilis berkas Epstein. Itu tidak akan pernah terjadi. It'll never happen. Ya, media memiliki fokusnya sendiri. Menurutmu, apa isu politik yang paling penting dibandingkan dengan apa yang sebenarnya menjadi fokus media? Atau apakah media tersebar di banyak isu tersebut? Maksud saya, media mungkin memang fokus pada isu yang tepat, tapi mereka tidak mengatakan kebenaran tentang hal itu. Benar kan? Misalnya sekarang Donald Trump sedang berusaha menggulingkan Venezuela lagi. Dan tentu saja media memberitakannya, tapi mereka melakukannya sebagai corong bagi kalangan berkuasa. Benar? Dan mereka tidak mengatakan kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya mengulang semua propaganda yang datang dari kalangan breakers tentang kita seharusnya mencoba mengguling Venezuela lagi. Jadi, maksud saya, Anda tahu, fokus media itu sebenarnya tidak penting apapun fokus mereka, karena mereka tidak akan pernah melaporkannya dengan jujur, benar, atau faktual. Jadi mari kita ingat, seperti yang diajarkan oleh Noam Chomsky dan Ed Herman, bahwa media tidak ada untuk memberi kita informasi. Media ada untuk menciptakan persetujuan terhadap kebijakan para oligarki. Dan itulah yang selalu mereka lakukan dan akan terus mereka lakukan. Diese Staatstaatstaat für Germany, Elis Drey Turberdien des Step Propaganda. Because it's an antidote to that propaganda. Well, actually, that takes me nicely to my last question because Sebenarnya itu membawa saya dengan baik ke pertanyaan terakhir saya, karena acara seperti milik Anda dan komedi politik secara umum memiliki peran sosial yang penting. Ketika Anda melihat masyarakat menjadi semakin terpolarisasi, dengan tekanan dan sensor yang meningkat terhadap media, seringkali muncul kesan bahwa pelawak politik dan satir memiliki kebebasan berbicara yang lebih besar. Bisa dibilang begitu. Maksud saya, bahkan sejak zaman Yunani kuno, dengan komedi Yunani, mereka sudah memiliki peran sosial yang penting. Menurut Anda, apakah peran itu masih ada, atau banyak pelawak dan orang-orang di bidang Anda telah terjebak oleh kekuatan politik yang mereka layani? Karena saat ini Anda juga melihat pelawak yang disensor. Bukankah Kimmel yang terakhir dihentikan, lalu kembali lagi? Kimmel was the last one who was off, then back on again. Yeah, Jimmy Kimmel is a propagandist. Ya, Jimmy Kimmel adalah seorang propagandis, seperti kebanyakan komedian lainnya. Jadi tentu saja, setiap komedian yang memiliki acara bincang-bincang di media berita korporat, arus utama adalah seorang propagandis, bukan? Mereka harus melayani kepentingan pihak berkuasa, dan jika tidak, mereka akan disingkirkan. Benar kan? Mari kita ingat bahwa MSNBC, salah satu saluran berita kabel besar di Amerika Serikat, memecat Phil Donahue. Bukan karena berbohong, tetapi karena mengatakan kebenaran tentang Perang Irak. Mereka melakukan hal yang sama terhadap Jesse Ventura, Ashley Banfield, dan banyak lainnya. Ada sejarah panjang tentang hal itu. Dan kemudian mereka langsung memecat 3 pembawa acara berita Arab di MSNBC setelah 7 Oktober, ketika konflik Israel-Gaza dimulai atau memanas. Jadi mereka bukan ada di sana untuk memberitahumu kebenaran. Mereka ada di sana untuk membohongimu tentang hal itu. Apa pertanyaannya tadi? Aku lupa ditko tunggu dajenal. I forgot what it was right in the middle of answering it. Oh benar, sejumlah berfaktor Queen memejam brand tradisional en oleh Queen di Massiview. They did in the past.
Saya selalu bangga menjadi bagian di komunitas komedi karena kami selalu menentang pihak berkuasa. Kami menyoroti kelemahan dalam status quo. Tapi hal itu benar-benar berubah, terutama selama masa COVID. Mereka menjadi corong bagi pihak berkuasa, perusahaan farmasi besar, dan pemerintah, serta mempermalukan orang yang mempertanyakan otoritas yang justru berlawanan dengan tujuan komedi sebenarnya. Dan, tahu kan, syukurlah masih ada orang seperti Joe Rogan yang tetap memahami hal itu. Dan lihat saja semua kritik yang dia terima hanya karena berani mempertanyakan pihak berkuasa. Dan ternyata dia benar tentang semuanya. Tapi perubahan itu memang mulai terjadi ketika Donald Trump pertama kali terpilih. Banyak komedian yang benar-benar termakan propaganda dan hanya mengulanginya. Mereka mengulang kisah Russiagate, yang sepenuhnya merupakan rekayasa yang dibuat komunitas intelijen dan kampanye Clinton, lalu diulang oleh media dalam kolusi atau konspirasi dengan media. Jadi sebagian besar komedian yang berbicara tentang politik mengalami pencerahan politik mereka ketika Trump terpilih. Dan sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Mereka remavat toward berskoren, toren, olavat sep isni dia yang mengkritasol, para oligarki, dan miliarder. Dan mereka os ingleeks tour your thesis itekkan kembali. Normal emergitskon. And it's kind of disgusting. So, people like Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, all those Jadi, people, kamu tahu, orang-orang seperti Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, semua orang itu, termasuk Bill Maher, mereka tidak akan ada di sana kalau mereka tidak melayani kaum oligarki. Mereka ada di sana karena mereka adalah propagandis. Dan mungkin mereka bahkan percaya pada hal-hal yang mereka katakan. Tapi kalau mereka percaya pada hal yang berbeda, mereka tidak akan ada di sana. Seperti yang telah diajarkan dengan sangat baik oleh Noam Chomsky. Jadi menurut saya, hanya segelintir komedian, Jever mistestari temisi secikete komedi. Ayolah. Kamu tahu, komedian harus selalu dipertanyakan. Titik awal bagi George Carlin bahwa berarti yang berbohong. George Carlin was the media's that the government is lying, and that's how I practice. Dan begitulah cara saya berlatih komedi. Saya tahu pemerintah berbohong. Saya hanya perlu mencari tahu di mana. Dan mereka tidak melakukan itu. Sebagian besar komedian saat ini, sama seperti negara ini, telah sangat berhasil dipropagandakan untuk melihat segala sesuatu melalui narasi kiri dan kanan. Dan mereka berpikir bahwa mereka berada di pihak yang benar. Pihak mereka adalah pihak yang benar. Lalu mereka menulis semua lelucon dari sudut pandang itu, yang merupakan kesalahan. Hanya segelintir kecil yang bisa melihat propaganda semacam itu, dan menyadari bahwa ini bukan hal soal kerdaku. Ini soal atas bawah kita melawan mereka. Tapi besar komedian terpancing, dan tentu saja komedian televisi hanya ada di sana karena mereka melayani para oligarki. Are only there because they serve the oligarchs. Yeah, 20 years ago. Ya, 20 tahun lalu, Stephen Colbert adalah orang yang paling lucu. Upaya personalitas berangth. Aku tak menikmati Stephen Colbert yang secong. Karakternya setebado. Different character. It's like he's doing a caricature. Seolah-olah dia sedang membuat karikatur. Dia memainkan peran yang dulu dia olok-olok dan sekarang dia menjadi orang itu. Dulu dia mengejek orang-orang seperti itu, propagandis dan kaki tangan kalangan mapan. Dan sekarang dia sendiri menjadi salah satunya. Dia seorang propagandis dan kaki tangan kalangan mapan. By the way, I just Nama-nama, selain mengatakan bermal, Surya the penggemar berat The Jimmy Dore Show. Yuva Doru sedetap komediaska. Namanist sumah nuato. for taking the time. Desnumami, you will stray you, and gang sebesik.